Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa kembali dalam forum Lombok Timur. Baik pemirsa, pada malam hari ini saya Dina Mariani menemani kita semua pada malam hari ini, tentunya dengan tema nasib calon jamaah haji di tengah pandemi. Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 terus diliputi ketidakpastian. Hal ini disebabkan karena belum meredanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia, termasuk Arab Saudi. Namun, di tengah kondisi ketidakpastian ini, keberangkatan tersebut tentunya tidak menghentikan niat para masyarakat untuk mendaftarkan dirinya mengikuti haji dan umroh. Baik, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama, Ibu Kasih, PHU Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Hajah Rohmatullah. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Selamat malam Mbak Dina, selamat malam Mbak Tuan Guru. Kemudian Pembina KBIH NWDI Pancor, Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Sukarnawadi MA. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tuan Guru. Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Dina, sehat? Baik, alhamdulillah juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Tuan Guru dan Ibu Kasih. Karena ini kan merupakan nasib para calon jamaah haji yang terus tertunda akibat pandemi COVID-19 ini. Kemudian bagaimana sejauh ini informasi tentang perkembangan persiapan keberangkatan haji untuk tahun 2021? Terima kasih Mbak Dina, pemirsa Selaparang TV yang kami hormati. Kita membahas tentang nasib jamaah haji pada masa pandemi ini. Ya. Pertama, jamaah haji yang tertunda keberangkatannya pada musim haji 2020 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan haji musim haji 2020 sebanyak 808 orang yang terdiri dari 408 orang laki-laki dan 400 orang perempuan. Walaupun sampai saat ini Mbak Dina, kita masih menunggu kebijakan Arab Saudi. Apakah Arab Saudi menerima kedatangan jamaah haji dari berbagai negara sebagai pemasok atau yang mendatangkan jamaah haji ke Arab Saudi. Sekalipun demikian, tapi Kementerian Agama selalu terus-menerus memberikan pelayanan kepada jamaah haji yang tertunda, baik yang tertunda keberangkatannya ataupun yang selalu mendaftar tiap hari. Itu aja dulu yang Mbak Dina. Baik, saya ke Pak Tuan Guru, bagaimana kondisi jamaah di bawah KBIH yang ada di naungan Bapak saat ini? Ya memang alhamdulillah sebagaimana disampaikan tadi ada kabar yang kita semua ketahui bahwa memang semua jamaah kita, bahkan kita semua senantiasa mengidam-idamkan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Memang beberapa kali kita berjumpa dengan jamaah kita, termasuk yang berencana umrah beberapa bulan lalu, namun juga tidak diberangkatkan karena satu dan lain hal, sebagiannya karena keterbatasan kuota dan lain sebagainya. Memang yang selalu senantiasa kami selaku pembina dan pembimbing memberikan pemahaman kepada jamaah kita bahwa ibadah haji ini memanglah rukun Islam yang wajib dilaksanakan, bahkan bukan sembarang rukun, melainkan merupakan rukun yang paling luar biasa di antara rukun-rukun lain karena berat pelaksanaannya. Iya. Ada kaidah mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, tingkat kebesaran pahala itu adalah bergantung pada tingkat kesulitan dan beratnya pelaksanaan ibadah itu. Maka ibadah haji ini memang sangat-sangat luar biasa dan diimpikan oleh semua orang, termasuk yang sudah melaksanakannya berkali-kali, juga mengimpikan ingin berangkat terus. Namun di sini yang perlu selalu kita berikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa di dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran misalnya, ibadah haji itu adalah ibadah yang sebetulnya khusus untuk man istata'a ilaihi sabila. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu adalah kewajiban bagi umat manusia, tetapi mereka khususnya yang mampu, ada kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan ini yang harus dipahami, bukan hanya kemampuan dari segi materi atau finansial saja, tetapi juga kemampuan dari segi kesehatan, juga kemampuan dari segi keamanan, itu yang harus dipahami. Secara finansialnya saja itu tidak hanya kemampuan untuk berangkat membiayai diri, tapi juga harus ada bekal yang cukup selama di sana dan bekal yang cukup buat keluarga di rumah. Iya. Jadi harus betul-betul kemampuan dengan maknanya yang utuh. Nah, Bukan sekarang memaksakan diri ya. iya betul. Yang kita sayangkan kebanyakan orang sampai ngutang, sampai pakai ngutang di bank dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Islam tidak pernah menganjurkan itu. Islam dari awal sudah bilang yang bagi yang mampu, yang nggak mampu berarti tidak usah. Nah sekarang ini mungkin dari segi materi banyak yang siap, bahkan banyak yang berangkat haji plus dan lain-lain, ya memberangkatkan yang lain juga. Tetapi jangan lupa bahwa kemampuan istita'ah di sini juga ada cakupan lainnya, yaitu kesehatan dan keamanan. Haji ini sangat kita inginkan, tetapi menghindari kemudaratan itu lebih prioritas di dalam Islam daripada menarik sebuah kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih. Alhamdulillah, karena terus kita berikan pemahaman-pemahaman yang masyarakat juga Mengerti ya. Iya, mencoba untuk terus mengerti dan selalu berdoa Iya. mudah-mudahan. Tapi ada nggak selentingan pertanyaan dari jamaah misalnya, Pak Tuan Guru, kok kita diundur-undur terus nih, padahal kita sudah mantap nih untuk naik haji tahun ini gitu. Bagaimana tanggapan dari KBIH sendiri akan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Begini, pertama kita tidak boleh intervensi ya, karena ini sebenarnya wewenang penuh negara kerajaan Arab Saudi. Kan kita tamu ya. Iya. Walaupun iya sih sebetulnya ada pertanyaan yang cukup nakal ya. Iya. Cukup nakalnya misalnya begini. Kita bukan tamunya Arab Saudi, kita tamunya Allah. Iya. kita nggak bertamu ke Arab Saudi. Iya. Kita mau ketemu Allah dan lain sebagainya. Itu bukan hanya milik Arab Saudi, Ka'bah, Mina, Arafah itu, Muzdalifah dan lain-lain. Itu milik umat Islam. Kita nggak boleh dihalang-halangi dan seterusnya. Saya teringat satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan la yuridanna mumridun ala musih. Ini hadis sahih di mana Nabi tegaskan tidak boleh orang yang sakit masuk ke negara di mana di situ ada orang sehat agar tidak tertular penyakitnya. Dan banyak hadis-hadis lain yang menegaskan jika di satu kota ada tertimpa wabah, tidak boleh yang di dalam keluar dan tidak boleh yang di luar masuk. Iya. Sekarang di mana-mana, bukan hanya di 1-2 kota. Ini Di banyak seluruh dunia negara. sudah Seluruh apa? dunia ya. Sebenarnya yang kita anggap itu pelanggaran agama, situasi seperti ini bisa membuatnya terbalik. Dalam arti begini, misalnya kita selama ini menganggap ketika sholat misalnya, berdekatan kan sesama makmum harus berdekatan. Itu yang baik. Bahkan ada yang berpikir harus begitu. Ketika berjarak tidak baik. Merapatkan saf. Ya, gitu merapatkan saf. Sayangnya ada di saat pandemi seperti ini tetap ngotot. Wah, nanti kurang pahalanya, saya nggak mau saya maunya harus afdal. Dia tidak paham. Kalau dia betul-betul kita mengkaji fikih Islam yang rahmatan lil alamin. Di saat-saat seperti sekarang ini, yang semulanya sunnah bisa menjadi makruh, bisa berbalik bahkan menjadi Haram. mendekati haram. Mendekati. Jadi jangan dikira sekarang ini ketika merapatkan saf malah dapat pahala, bisa jadi dapat dosa loh. Iya. Bisa jadi malah dapat dosa, malah semakin berjarak saya betul semakin besar pahalanya. Karena kondisi ya. Karena kondisi, Baik. apalagi haji ini perlu kita pahamkan kuat-kuat ke jamaah. Karena yang biasanya haji ini sangat-sangat begini ya Bunda Sangat. Gi, bekas. Nah, Berjejak. sekarang Masya Allah bisa jauh berapa
10 derajat perbandingannya. Kalau masyarakat jamaah belum begitu memahami itu bisa tambah kacau nanti. Tambah kacau. Baik, saya ke Bu Kasih. Oke. Bagaimana respon dari pemerintah Arab Saudi saat ini Bu untuk penyelenggaraan haji tahun ini? Apakah sudah ada akses gitu? Artinya izinnya apakah sudah dibuka? Karena masyarakat selalu bertanya, bagaimana haji tahun ini? Apakah sudah dibuka? Belum. Bagaimana respon dari Kemenak sendiri akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat? Sebenarnya Dirjen PHU memang sudah mengadakan pertemuan dengan Dubes Arab Saudi di Jakarta. Pada saat itu Pak Dirjen sudah membahas skenario-skenario terkait bagaimana penyelenggaraan ibadah haji pada saat pandemi. Walaupun demikian, Dubes saat itu mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada belum ada kepastian atau tanggapan yang dapat diterima oleh Dubes Arab Saudi dari negara Arab sendiri. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan apa yang akan diberikan kita oleh Arab Saudi terhadap jemaah haji kita khususnya di Indonesia. Artinya pemerintah Indonesia belum mendapatkan izin penuh ya dari Arab Saudi, belum ada akses sama sekali gitu. Belum ya? ada sampai saat ini belum ada jawaban dari Arab Saudi. Berarti harus bersabar selalu ya untuk para jamaah untuk tahun 2021 ini. Jadi dengan berat hati. Sampai malam ini masih dengan berat hati. Khususnya dari Dirjen PHU menyampaikan kepada jamaah khususnya untuk bersabar. Pertama, mereka harus menjaga dulu kesehatan mereka. Pemerintah menganjurkan untuk khususnya yang lansia di atas 60 tahun untuk melaksanakan vaksinasi COVID. Kewajiban untuk itu bukan hanya untuk negara Indonesia saja, semua negara yang masuk ke Arab Saudi itu diwajibkan vaksin, Pak Tuan Guru. Nah terkait dengan vaksinasi Bu, karena kasusnya misalnya setelah vaksin, orang yang divaksin itu mengalami sakit, panas dan lain sebagainya. Bagaimana respon dari Kemenak? Apakah sebagian dari calon jamaah haji yang berasal dari Lombok Timur itu sudah divaksin atau seperti apa Bu saat ini? Jadi data yang kami sudah serahkan ke pihak Dikes, sebenarnya Dikes juga sudah punya kan, Dikes kan sudah punya Siskohatkes. Kementerian Agama punya Siskohat, Dikes punya Siskohatkes. Ya, jadi data antara Siskohat di Kementerian Agama dan Siskohatkes di Dinas Kesehatan itu selalu sama gitu. Tapi dalam hal ini kami sudah memberikan data bahwa jamaah haji yang perlu divaksin yang di atas usia 60 tahun yang tertunda keberangkatannya pada musim haji 2020 tahun lalu sejumlah 317 orang yang mana laki-laki 172 dan yang perempuan 145 orang. Setelah kami koordinasi dengan pihak Dikes dan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan vaksin. Sampai saat ini alhamdulillah semua kecamatan sudah melaksanakan vaksinasi terhadap jamaah haji yang lansia. Artinya walaupun sebagian dari calon jemaah haji yang sudah mendapatkan vaksinasi dari pemerintah khususnya di Kemenak tidak menjamin mereka itu bahwa akan berangkat gitu karena belum ada akses dari pemerintah Arab Saudi. Jadi semua jemaah haji yang sudah divaksin belum menjadi jaminan mereka bisa berangkat pada musim haji 2021 ini karena kita masih seperti tadi saya bilang masih menunggu kebijakan. Tapi hanya ini untuk menjaga jangan-jangan secara tiba-tiba Arab Saudi memberikan statement bahwa menerima jemaah haji sekian banyak gitu, kuotanya sekian orang gitu, dan memberi syarat bahwa harus sudah divaksinasi. Hanya itu. Baik. Bagaimana dengan kondisi jamaah di bawah naungan Bapak, khususnya ya misalnya apakah ada sebagian di antara jamaah itu yang sudah mendapatkan vaksinasi Pak atau ada yang belum? Sebagian besar sudah, hampir
semuanya sudah beberapa minggu lalu. Alhamdulillah. Dan seperti disampaikan tadi oleh Ibu Kasih, semua ini adalah persiapan, bahkan tanpa berangkat pun, selain jamaah haji pun untuk saat ini semuanya harus vaksin. Semuanya harus vaksin kemanapun, ke Arab Saudi, kemana saja untuk melaksanakan apa saja. Untuk saat ini memang kita diwajibkan oleh Allah, waja'alna likulli syai'in sababa. Segala sesuatu Allah jadikan ada sebab musababnya, ada prosesnya, ada ikhtiar-ikhtiarnya. Maka kita harus menghargai takdir Allah. Harus kita yakin bahwa memang Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini kekuasaannya itu di waktu yang bersamaan memerintahkan kita untuk mengambil ikhtiar dalam segala tujuan kita, termasuk dan bahkan lebih-lebih dalam menghadapi pandemi saat ini. Ketika sudah ada vaksin, maka mari kita himbau kepada seluruh masyarakat, mau jamaah haji, mau tidak jamaah haji, mau jamaah umrah dan seterusnya, semuanya saat ini harus bersama-sama kita bahu-membahu dan tolong-menolong dalam menyelamatkan umat manusia. Mudah-mudahan. Dan kita berdoa, mudah-mudahan dengan justru kalau kita dukung vaksinasi ini, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, kita juga patuhi bagaimana protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa, dan terus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita berdoa dan berharap tahun ini berangkat haji. Amin, insya Allah ya. Baik Ibu, bagaimana skenario yang disiapkan oleh Kementerian Agama sendiri untuk penyelenggaraan haji tahun 2021 ini? Jadi skenarionya itu Kementerian Agama menyiapkan 6 skenario. Kemungkinan apakah kita diberikan kuota penuh 100%, tapi kalau melihat situasi saat ini masih jauh, ataukah kuota 50%, 30%, 20%, ataukah 5%. Yang mana itu nanti skenario apabila kita diberikan contoh 5% contohnya. Jadi nanti Kementerian Agama seperti khususnya Lombok Timur dapat kuota yang kemarin tertunda nih 808 orang. Kalau diberikan kita kuota 5% sama Arab Saudi, jadi kita itu akan memberangkatkan 5% kali 808 orang itu, Pak Tuan Guru. Itu skenarionya yang sudah dan yang akan berangkat itu yang 5% itu mulai dari urutan awal, skenario awal nih. Yang paling pertama, porsi yang paling atas sampai ikut hitungannya 5% kali 808 itu. Jadi berapa itu yang akan diberangkatkan. Itu sih yang ada skenario saat ini yang sudah. Baik Ibu, perbincangan kita akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan dan sudah barang tentu rangkaian ibadah Ramadan juga harus kita laksanakan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, karena COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan di masjid kita. Tapi Alhamdulillah, pada tahun ini, insya Allah, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah Ramadan. Salat taraweh, tadarus Al-Quran, kita akan laksanakan di masjid kita masing-masing. Sudah barang tentu karena COVID-19 ini belum dapat
kita atasi secara keseluruhan, artinya masih ada potensi-potensi penularan dalam masyarakat kita. Karena itu, pelaksanaan ibadah Ramadan di masjid-masjid kita harus dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Saya menghimbau kepada seluruh pengurus masjid agar menyiapkan termogan ketika jamaah kita mau masuk ke dalam masjid, diukur suhunya, lalu disiapkan cuci tangan di berbagai tempat agar setiap kesempatan masyarakat kita yang beribadah di masjid itu dapat melaksanakan cuci tangan. Yang ketiga juga menggunakan masker. Saya berharap kepada semua jamaah yang masuk ke dalam masjid tetap menggunakan masker dan jaraknya harus diatur sedemikian rupa. Tidak berkerumun, tidak berjabat tangan setelah selesai melaksanakan rangkaian ibadah di masjid. Dan saya menghimbau kepada masyarakat kita yang kurang sehat tetap berada di rumah melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan dari rumah masing-masing. Tetapi jika kondisi fisiknya sudah sehat, maka mari bergabung kembali dengan masyarakat kita di dalam masjid dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, menghindari kerumunan, menjaga kebersihan, menghindari keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah Lombok Timur sigap tangani penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Berbagai langkah dan kebijakan ditempuh. Ikuti update informasi terkait langkah dan data pasti soal COVID-19 di Lombok Timur. Setiap Senin dan Kamis pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan kita menang perang melawan COVID-19. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Lombok Timur. Baik Ibu, menyambung pertanyaan kita tadi, dari sekian skenario yang disiapkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama, apakah ada yang memungkinkan nggak untuk tahun ini dari sekian skenario yang disiapkan? Kemudian di antara sekian calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, apakah ada yang menarik diri, misalnya ada yang meninggal, sakit dan lain sebagainya? Kemudian apa sebagai penggantinya kalau ada yang menarik diri? Terima kasih Mbak Dina. Jadi dari skenario tadi, sekali lagi saya bilang, dari skenario 100%, 50%, 30%, 20 bahkan 5%, sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan Arab Saudi apakah akan ada haji atau tidak yang bisa diberangkatkan dari Indonesia khususnya. Terkait dengan apakah ada jamaah haji yang melakukan pembatalan maksudnya. Iya. Sampai saat ini yang membatalkan yang khususnya yang sudah melunasi, Mbak Dina, sampai saat ini belum ada yang membatalkan biaya pelunasannya. Jadi yang boleh ditarik itu Mbak Dina sesungguhnya, jadi pemerintah memberikan kesempatan atau memberikan hak kepada jamaah haji yang tertunda keberangkatannya pada musim haji 2020 untuk bisa menarik uang pelunasan Mbak Dina, bukan menarik uang setoran awal juga, uang pelunasan saja, dan itu tidak menutup jalan untuk jamaah itu bisa mendapatkan porsinya untuk berangkat tahun berikutnya. Artinya seandainya ada kebutuhan boleh ditarik dulu gitu ya? Boleh, ongkosnya? boleh Mbak Dina, boleh. Pelunasannya saja boleh ditarik. Nah, dengan ketentuan jika berangkat lagi pada musim 2021 akan kena dengan standar biaya haji sesuai dengan peraturan yang ditentukan, yang diputuskan oleh Presiden bersama DPR. Artinya biaya tahun lalu itu akan menambah lagi gitu. Seandainya sama biayanya berarti tidak ada penambahan tidak lagi. ada. Bagi yang menarik, bagi yang menarik pelunasannya. Iya.
menarik penulis. Tapi sampai saat ini belum ada Bu ya yang menarik. Alhamdulillah belum ada. Ya, ada yang meninggal tapi dilimpahkan ke ahli warisnya itu. Ada yang meninggal tapi sudah dilimpahkan. Alhamdulillah sudah, yang selama saya di sini yang saya tahu 3 orang yang sudah melimpahkan kepada ahli warisnya, anaknya, istrinya. Tapi ada syarat-syarat tertentu Bu yang harus dipenuhi, misalnya kalau pelimpahannya seperti itu. Jelas ada Mbak Dina. Jadi syaratnya melampirkan kakak untuk bisa membuktikan bahwa mereka adalah anak atau istri, kakak, ada ahli waris, surat keterangan ahli waris, dan surat kuasa dari ahli waris lain. Contoh, mereka bersaudara 5. Yang ditunjuk untuk pelimpahan itu saudara yang pertama atau yang berapa itu. Jadi ada surat persetujuan dari ahli waris yang lain, Mbak Dina. Artinya ada peluang untuk keluarga gitu ya, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Jadi jemaah haji yang meninggal atau yang sakit permanen, Mbak Dina, boleh melimpahkan porsi hajinya ke ahli warisnya, yaitu suami atau istri, anak, orang tua terpisah, maksudnya orang tuanya terus anaknya gitu kan, yang sudah pisah, kakak dan saudara dari yang meninggal dunia. Jadi masih ada hak untuk pelimpahan kepada ahli warisnya. Baik Ibu, Pak Tuan Guru, bagaimana pembinaan terhadap calon jemaah haji di bawah KBIH Bapak terkait dengan baik saat pandemi dan sebelum pandemi? Apakah ada nggak perbedaan yang signifikan untuk pembinaannya? Untuk bimbingan manasiknya barangkali ya. Baik, pertama-tama yang harus dan wajib kita imani bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya semata-mata untuk keselamatan kita di akhirat, tapi juga untuk keselamatan kita di dunia. Ketika wudhu saja, suatu ibadah yang selalu kita lakukan minimal 5 kali dalam sehari, itu Nabi mengajarkan idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'i yadik. Apabila kamu wudhu, maka sela-selalah tanganmu dengan. Bahkan kata Nabi, baligh fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan sebelum memulai wudhu sekalipun, kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Jika seseorang bangun dari tidur, janganlah tangannya dimasukkan ke bejana air sebelum dicuci terlebih dahulu. Jadi sebelum berwudu, pastikan terlebih dahulu tangannya sudah bersih belum, karena di saat tidur kan kita tidak tahu tangan sudah kemana-mana. Segitunya itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan keselamatan kita di akhirat, yakni keselamatan dari api neraka lah ya, tapi juga keselamatan kita di dunia dari berbagai virus, dari berbagai penyakit dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga harus kita pahami dan harus kita selalu pahamkan kepada jamaah kita, bahwa ibadah dalam hukum Islam itu, ibadah itu bersifat fleksibel dan elastis. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepadamu dan tidak menginginkan kesulitan. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Permudahlah dan jangan mempersulit. Kemudian banyak sekali, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebankan kepada hambanya kecuali yang ia mampu lakukan atau yang demi kemaslahatan buatnya. Dalam ayat lain juga disebutkan di dalam agama ini tidak ada kesulitan dan seterusnya. Maka ibadah haji pun demikian, tentunya ada nilai elastisnya juga, ada nilai fleksibelnya juga dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena dalam fikih ada istilah darurat, Mbak Dina. Darurat ini sebagaimana penjelasan ulama dalam misalnya kitab Ashbah Nadhair karangan Imam Suyuti, beliau mengatakan bulughul mukallafi haddan in lam yaf'alil mahdhura halak. Yang namanya darurat, apabila seseorang jika dia tidak melakukan yang haram, maka dia akan celaka atau binasa. Maka ad-darurah tubihul mahdhura. Segitunya fleksibelnya agama Islam. Sesuatu yang haram diharamkan oleh Allah, dikutuk oleh Allah barangkali ya.
Tetapi apabila dengan meninggalkan itu terancam nyawa seseorang, menjadi boleh dia. Itu kan juga bukti menunjukkan bahwa Islam ini memperhatikan juga keselamatan kita di dunia. Sebaliknya juga, sesuatu yang semula barangkali wajib atau sunnah, namun jika itu memudaratkan dengan melaksanakannya, gitu. Kalau tadi kan dengan meninggalkannya, kan? Apabila dengan melaksanakannya jadi membawa kemudaratan, maka berubah pula hukumnya. Sebagaimana tadi yang haram bisa menjadi boleh, bahkan bisa menjadi wajib, maka yang wajib atau sunnah pun bisa menjadi makruh ataupun haram. Misalnya secara singkat saja barangkali ada waktu mohon maaf Bu Kasih. Mungkin sekedar gambaran, mudah-mudahan jamaah kita mendengarkan juga. Beberapa hal signifikan yang berubah, misalnya ketika manasik haji, mudah-mudahan diberangkatkan ya pada tahun ini insya Allah. Yang harus diperhatikan, contoh misalnya ketika mengambil miqat. Biasanya kita turun di tempat miqatnya ya Bu ya. Kemudian kita mandi di sana, salat sunat ihram di sana, berniat di sana. Sekarang tidak begitu. Sekarang tidak boleh begitu. Yang dulu yang mulanya sunnah dan bagus dan seterusnya. Sekarang mandi di rumah, di hotel. Mandi di hotel, berangkat begitu sampai ke miqat makaninya jangan turun, berniat di kendaraan, di bis. Lanjut ya itu. Ya, dan sholat bisa sebelum, bisa juga setelah. Itu contoh. Ketika tawaf tentunya jarak. Semula kita memperebutkan hajar aswad untuk kita cium, untuk kita kecup, sekarang tidak boleh. Tidak boleh, tapi tidak mengurangi niatnya gitu ya. Sangat tidak mengurangi pahala. Bahkan insya Allah sempurna. Insya Allah sempurna. Justru ketika kita ngeyel dan mau terus melakukannya, nah itu yang justru bisa jadi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang semula habis tawaf kita sholat, memperebutkan sholat di belakang Bukasi, di belakang makam Ibrahim, makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang karena harus berjarak kan, sholat di mana saja. Di mana saja. Dan seterusnya, ketika ihram itu banyak hal yang tidak boleh dilakukan. Misalnya berwangi-wangian atau pakai sabun mandi saja nggak boleh. Sekarang bisa ada kelonggaran untuk membunuh, mencuci tangan, untuk pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Ketika ihram nggak boleh tutup ini, nggak boleh tutup. Sekarang harus tutup. Terbalik harus tutup. Jadi hal-hal seperti itu juga yang insya Allah kita bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memahamkan kepada jamaah tentang manasik yang mungkin bertahun-tahun bimbingannya kan beda ya. Tapi sekarang begitu. Disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi jamaah rata-rata ini ya Pak Tuan Guru menerima gitu kondisi seperti itu. Artinya di luar kebiasaan, kalau dulu kan begini-begini mungkin dari cerita ke cerita gitu, tapi sekarang karena kondisi pandemi jadinya kondisinya harus seperti ini. Harus gitu terima sebenarnya Bu Kasih, harus terima. Dan tidak kalah seru sebenarnya ceritanya. Kalau mau menang cerita-ceritaan sih ya. Sebenarnya tidak kalah seru berceritanya ketika berangkat karena hajinya menjadi lain daripada yang lain jadinya begitu. Baik Bu, terkait dengan ceritanya Pak Tuan Guru tadi, apakah dari Kemenak sendiri sudah menerbitkan manasik sesuai dengan pandemi saat ini, Bu? Alhamdulillah. Nah, kalau terkait dengan manasik, kan kalau manasik haji itu monoton ibadahnya ya, yang ibadahnya, dan kalau yang khusus untuk setiap tahun Arab Saudi itu selalu menerbitkan taklimatul hajj ya namanya Pak. Jadi bagaimana keadaan yang di sana itu ya, aturan-aturan yang di Arab Saudi itu yang sedang masih ditunggu lah gitu. Kalau yang terkait dengan buku manasik yang sudah diterbitkan 2020 sudah alhamdulillah jamaah haji kita sudah sama-sama banyak yang sudah menerima. Tapi ada aturan-aturan seperti yang disampaikan oleh Pak Tuan Guru tadi. Misalnya kondisi jamaah saat pandemi dalam beribadah gitu harus yang semula begini tapi menjadi seperti ini gitu. Sudah ada aturan-aturan seperti itu dalam manasik haji? Untuk sementara saat ini belum manasik yang terkait dengan itu belum ada dikeluarkan dari pusat gitu. Berarti tetap berkoordinasi dengan pihak KBIH ya. Artinya KBIH tetap memberikan pemahaman kemudian pengetahuan mengenai bagaimana cara beribadah selama pandemi ini. Betul, iya seperti itu. Karena KBIHU itu adalah perpanjangan tangan dari mitra lah, dari KBIHU, terus
travel yang pemberangkatan haji khusus gitu kan, nggih. Itu Baik Ibu, kemudian bagaimana terkait dengan regulasi untuk penyelenggaraan haji di masa pandemi ini Bu? Apakah sudah diketok sama pemerintah atau seperti apa Bu perkembangannya saat ini mengenai regulasinya? sampai malam ini nih Iya. regulasi tentang itu belum yang resmi kami terima belum. Mungkin masih menunggu bagaimana ketetapan dari Arab Saudi. Apabila pemerintah andai kata nih malam ini atau besok menerima, mungkin dengan cepat pemerintah juga akan menurunkan regulasi-regulasi yang terbaru sehingga kami bisa menyampaikan kepada jamaah haji terkait dengan hal itu. Baik. Lalu bagaimana dengan respon dari KBIH sendiri Pak terkait dengan akan regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah terkait dengan calon jamaah haji tahun ini? Ada kaidah fikih yang teringat ya pada malam yang mulia ini insyaallah. Kaidah fikihnya mengatakan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah itu mengacu pada kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu lah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita diwajibkan mentaati ulil amri apapun kebijakan yang diambil. Mau pahit, mau manis, yang penting itu yang terbaik untuk kemaslahatan kita. Kemudian ada kaidah juga menyebutkan darul mafasid aula min jalbil masalih. Menghindari atau mencegah kemudaratan itu lebih prioritas, lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kemudian disebutkan juga kaidah hukumul hakimi yarfa'ul khilaf. Kebijakan hakim atau kebijakan pemerintah yang berwenang itu mengangkat perselisihan. Artinya harus dipatuhi. Ini semua adalah ketetapan-ketetapan fikih dalam agama Islam pun sudah menegaskan itu. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Dan kita tidak perlu sebenarnya berat hati. Insya Allah apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang, oleh pihak-pihak yang berwenang itu yang terbaik dan sama sekali tidak mengurangi pahala sedikit pun dari apa yang sudah kita niatkan. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan niatul mar'i khairum min amalih. Niat seseorang itu sudah lebih dari cukup, lebih baik daripada daripada amal perbuatannya. Kemudian begini Mbak Dina ya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan sedikit, dan ini selalu saya sampaikan kepada jamaah haji ya. Iya. Bahwa satu hadis yang menarik perlu kita jamaah haji terutama untuk terus membaca, bahkan yang bukan calon jamaah haji pun ya, semua kita ada sebuah hadis yang selalu dilalaikan oleh umat Islam padahal hadisnya sahih. Iya. Rasulullah SAW bersabda, man shallal fajra jama'atan Man shallal fajra jama'atan thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kana lahu ajru hajjatin wa umratin tammah. Hadis sahih. Yang artinya, barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir menyebut nama Allah sampai terbit matahari. Setelah itu dia salat 2 rakaat, yakni salat duha. Maka apa kata Nabi? Baginya pahala haji dan umrah tamah 3 kali diulang sama ini. Sempurna, lengkap dengan sunnah dan wajib dan adab-adabnya lengkap. Itu pahala ibadah haji juga ibadah umrah. Daripada jamaah kita sedih, jangan usah sedih. Ayo rame-rame sholat subuh berzikir. Artinya walaupun belum bisa berangkat ke tanah suci ya, tapi dari hadis itu kita bisa mengambil ibrohnya supaya kita melakukan sholat subuh berjamaah ya. Pahalanya sama seperti kita melaksanakan mereka kan ibadah sudah haji. melakukan pelunasan nggih Ustaz. Niatnya sudah terlaksana, dia sudah bayar nih nggih. Jadi insya Allah niat baik mereka sudah. Percaya tidak percaya Mbak Dina, tadi yang berita yang disampaikan yang meninggal itu bisa jadi dia mendapatkan pahala utuh haji dibandingkan apabila dia diberikan kehidupan lalu berangkat.
Kalau dia berangkat bisa jadi kurang bersemahnya atau ada pelanggaran dilakukan. Jadi pahalanya kurang. Tapi dengan dia meninggal, insya Allah pahalanya utuh berdasarkan niatnya. Berdasarkan niatnya ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kasih Sayang. Baik, Pak Tuan Guru, perbincangan kita sangat menarik sekali dan menyejukkan ya Bu Waji. Alhamdulillah, ini sangat sejuk sekali. Baik, Amin. pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dalam Forum Lombok Timur. Tetaplah bersama kami di Forum Lombok Timur. Kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Lombok Timur bahwa mengurus administrasi kependudukan sekarang tidak perlu ke kantor Dinas Dukcapil. Cukup membawa berkas persyaratan ke kantor desa masing-masing karena sekarang telah ada aplikasi Bakso, bikin administrasi kependudukan secara online. Caranya gampang. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada operator Bakso di desa. Jika berkas pemohon lengkap, maka permohonan akan segera dikirim ke admin Bakso Dinas Dukcapil. Permohonan harus sudah diselesaikan oleh admin Bakso di Dinas Dukcapil dalam 3 hari. Selanjutnya, admin Duk yang telah jadi diambil oleh operator Bakso desa ke loket pengambilan di Dinas Dukcapil, maksimal dalam 5 hari. Pemohon selanjutnya akan dihubungi operator Bakso desa untuk mengambil admin Duk yang mereka mohonkan di loket pengambilan kantor desa. Bagi desa yang belum membuka pelayanan admin Duk dengan aplikasi Bakso, bisa langsung mengajukan kerjasama dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur. Dan masyarakat bisa berperan aktif untuk melakukan pengawasan, mewaspadai pungli pelayanan admin Duk. Bikin admin Duk secara online, cepat, mudah, dan aman. Endang tulung lik sida pada satwa, sisa yang ita laut sak bersih dari solah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Forum Lombok Timur. Baik Ibu, tadi perbincangan kita dengan Pak Tuan Guru juga sangat menarik sekali ya dan menyejukkan. Apa yang disampaikan tentunya bisa menenangkan jamaah juga. Nah, terkait dan penyelenggaraan haji tahun ini Bu, kita berandai-andai nih, seandainya tahun ini dibukakan kita akses oleh pemerintah Arab Saudi, kira-kira berapa persentase untuk kuota Lombok Timur nih? Berapa persentase kuota Lombok Timur? Iya. Ya, kita masih belum bisa kira-kirakan. Mohon maaf Mbak Dina. Artinya ya, masih belum ada kepastian juga ya. Kita menunggu kuota yang diberikan oleh Arab Saudi. Arab Saudi yang bisa menentukan berapa kuota yang diberikan kepada kita. Nah, baik Bu, karena masih belum ada kepastian, nah kemungkinan kalau tahun lalu kira-kira berapa ongkos naik hajinya Bu dibandingkan misalnya kalau sekarang kita jadi diberangkatkan, apakah ada perbedaan yang signifikan nggak Bu? Jadi setiap tahun itu kan DPR sama DPR khususnya Komisi 8 membahas tentang biaya BPIH namanya, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi kalau untuk tahun 2020 yang kemarin biaya perjalanan ibadah haji untuk masing-masing embarkasi kan beda-beda. Jadi khususnya biaya embarkasi Lombok untuk tahun kemarin sejumlah 37 juta ya, 37 juta 33 sekian. Biaya itu hanya bisa untuk mencukupi sebagian biaya akomodasi di Mekah, penerbangan dan sebagian ini Mbak Dina, sebagian. Jadi sesungguhnya
biaya haji keseluruhan yang sehingga apabila ada seorang menjadi TPHD, mohon maaf Pak Tuan Guru, TPHD itu jadi biaya keseluruhan yang bisa mencakup biaya keseluruhan termasuk living cost. Living cost itu uang saku yang diberikan kepada jamaah pas pemberangkatan di embarkasi. Jadi kalau dengan biaya total keseluruhannya yang sudah diputuskan untuk embarkasi Lombok pada musim haji 2020 itu 71.271.168. Jadi sementara dari jamaah itu setoran awal kan 25 juta. Iya. Begitu pas setoran lunas menjadi 37 juta 3 sekian. Artinya kelebihannya itu disubsidi oleh pemerintah ya. Alhamdulillah kelebihannya itu disubsidi oleh pemerintah berasal dari pengelolaan dari optimalisasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Baik Bu, terkait dengan optimalisasi pengelolaan dana haji. Lalu ongkos haji yang tahun kemarin yang tidak jadi diberangkatkan itu penggunaannya seperti apa Ibu? Pengelolaannya. Jadi mohon maaf Mbak Dina, sesungguhnya ya, untuk dana haji yang mengelola itu khusus ada badan. Badan pengelola keuangan haji yang dibentuk oleh presiden, langsung diawasi oleh presiden sendiri. Jadi dana haji itu diinvestasikan di bank-bank syariah, diberikan menjadi SBSN berbentuk surat-surat berharga syariah negara. Jadi tapi untuk biaya haji 2000 yang keseluruhan biaya haji mulai dari setoran awal yang 25 juta masuk ke rekening BPKH melalui rekening rekening BPKH melalui bank-bank penerima setoran yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi dana yang 25 juta itu diinvestasikan oleh BPKH di bank-bank syariah dan di bank-bank syariah. Adapun hasil-hasil pengelolaan di bank syariah itulah yang dikelola oleh BPKH sehingga semua refund, semua hasil dari pengelolaan itu dikembalikan kepada jamaah haji kita. Gitu. Itu Mbak Dina. Artinya dari dan untuk mereka gitu ya. Dari mereka untuk mereka, tapi yang dikelola, yang ngelolanya itu BPKH. Jadi bukan Kementerian Agama Mbak Dina. Jadi sepenuhnya BPKH lah yang berhak mengelola dana haji. Baik. Berarti subsidi pemerintah itu berasal dari pengelolaan dana haji. Dana haji sendiri. Baik. Kalau dari KBIH sendiri bagaimana koordinasinya Pak terkait dengan ongkos calon jamaah haji untuk tahun kemarin dan tahun ini? Apakah ada tambahan-tambahan misalnya dari pihak KBIH sendiri? Saya mau nanya ke Bu Kasi ini. Untuk yang plusnya mungkin barangkali mohon diberikan pencerahan juga untuk yang mohon maaf kalau untuk plus biaya dan sebagainya. Jadi kalau yang sudah dipatok oleh pemerintah sesungguhnya kalau yang biaya plus itu sampai saat ini kan yang menjalankan haji khusus maksudnya, haji khusus. Itu adalah travel, travel. Dan yang kami ketahui bahwa biaya haji khusus itu $10.500. Kalau dirupiahkan jadi berapa Ibu? Ya tergantung harga dolar. Gitu. Ditambah dengan ongkos-ongkos lain yang sudah ditentukan oleh travel yang bersangkutan. Jadi mantap lah angkanya. 10.000. Baik, pertanyaan tadi memang kita sama, kita bagaimanapun ya akan mengikuti arahan dari pemerintah, dari kementerian soal pembiayaan dan lain sebagainya. Kita ngikut berapa yang harus kita setor, kapan kita setor dan lain sebagainya. Kita mau tidak mau harus kita patuhi. Kalau mengenai tambahan-tambahan misalnya sedikit-sedikit ada tambahan biaya itu gimana Tuan Guru? Ya jika memang dituntut demikian ya memang harus dipatuhi ya, bagaimanapun. Karena lagi-lagi itu kan kembali ke kita, masalahnya ke kita dan seterusnya. Kan begitu ya Bu Kasi. Dan insya Allah jamaah tidak pernah merisaukan merasa keberatan kalau memang sudah diputuskan. Sudah mau berangkat sudah. Baik Ibu, mungkin bisa ditegaskan sekali lagi oleh Ibu, artinya tahun ini belum dapat izin gitu ya dari pemerintah Arab Saudi. Belum ada kebijakan Arab Saudi. Jadi sekali lagi belum ada. Kita masih menunggu kebijakan
Jadi kepastian kebijakan Arab Saudi bagaimana terhadap jamaah haji kita. Baik, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada seluruh calon jamaah haji tahun ini, Bu, terkait dengan ketidakpastian pemberangkatan haji tahun ini. Silahkan Ibu ke pemirsa. Jamaah pemirsa Selaparang TV yang kami hormati, dalam keadaan tidak ada kepastian pemberangkatan pada musim haji 2021 ini, karena kita masih menunggu kebijakan Arab Saudi, kami mohon kepada semua jamaah untuk sementara ini bisa menjaga kesehatannya, utamanya ini kesehatan, untuk selalu menjaga, mematuhi protokol kesehatan yang diarahkan kita oleh pemerintah. Dan kami berharap jamaah bisa bersabar, bersabar ya Pak Tuan Guru, bersabar dan selalu berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan mudah-mudahan kita sama-sama berharap supaya kita diberikan kuota penuh. Amin. Jangan diberikan kuota setengah-setengah atau apalagi sampai 30-50%. Utamanya kami selaku abdi di bidang PHU akan sangat merasa bersyukur jika kita diberikan 100% kuota. Apabila kita diberikan separuhnya, malah kami akan semakin ribet gitu. Jadi kami mohon kepada semua jamaah kita, utamanya yang tertunda keberangkatannya pada musim haji 2020, untuk bisa menjaga kesehatan, selalu bisa bersabar dan berdoa terus. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Itu aja. Baik Ibu, luar biasa. Kalau dari Pak Tuan Guru sendiri, bagaimana menenangkan jamaah nih Pak, supaya jangan risau, jangan was-was, dan harus tetap menjaga kesehatannya. Silakan. Jamaah calon haji yang dirahmati oleh Allah, seperti yang disampaikan Bu Kasih tadi, bersabarlah. Dan kalau belum berangkat saja sudah tidak tenang, sudah tidak sabar, gimana di sana? Di sana itu suasananya lebih sulit lagi, lebih genting lagi, lebih serius lagi. Kalau belum berangkat saja sudah ribut, gimana sampai di sana? Saya tahun terakhir 2017 membimbing jamaah haji, kebetulan jadi sebagai TPIH Bu Kasih. Itu yang suami istri itu pasti tengkar terus Bu Kasih, ya Allah gimana nih saya bingung. Padahal harusnya kan dalam keadaan ibadah begitu, tengkar aja sampai berapa kali saya berusaha menenangkan jamaah-jamaah. Nah itu, kalau belum berangkat aja sudah tidak tenang, gimana nanti di sananya. Jadi justru ini kesempatan untuk melatih kesabaran kita. Kemudian selain disampaikan tadi banyak berdoa juga, jangan lupa banyak sekali yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini yang pahalanya tidak kalah besar dengan apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang berangkat. Seperti tadi saya bacakan juga bahwa hanya mari, apalagi sebentar lagi Ramadan, pahalanya lebih berlipat lagi kan. Salat subuh berjamaah, duduk, jangan bangun, tetap berzikir, bersalawat sampai terbit matahari. Begitu terbit matahari, salat duha 2 rakaat saja, apalagi lebih, itu pahalanya kata Nabi dalam hadis yang sahih. Itu pahalanya haji seperti haji dan umrah sempurna. Dalam hadis lain disebutkan, hadis sahih juga, Rasulullah SAW bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa khairan aw illa yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berangkat ke masjid untuk mencari ilmu, untuk belajar, itu pengajian. Sekarang di banyak masjid sudah boleh pengajian kok. Kenapa pada malas berangkat? Yang dekat-dekat saja. Itu kata Nabi, barang siapa ke masjid untuk mengaji, cari ilmu atau mengajarkan ilmu, hanya itu niatnya lillahi ta'ala, maka dia pahalanya seperti pahala orang yang haji. Taman hajjatahu kata Nabi, sempurna ibadah hajinya, hadis sahih. Mari kita isi waktu-waktu sambil menunggu daripada bengong, nunggu lihat berita ya. Kapan? Mari sering-sering ke masjid dan terus salat berjamaah. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala kita dan mengumpulkan kita semua tidak hanya di Arafah, di Mekah, tapi juga di surga. Amin ya rabbal alamin dengan berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bu Kasih, terima kasih atas waktunya. Pak Tuan Guru, terima kasih. Sama-sama sudah Mbak Dina. menanyakan. Terima kasih Bu Kasih. Terima kasih banyak Pak Tuan Informasinya Guru. sangat penting. Alhamdulillah, nggih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami dengan para narasumber pada malam hari ini. Semoga calon jamaah haji di tahun ini tetap bersabar dan menunggu kepastian dari pemerintah terkait dengan pemberangkatan penyelenggaraan haji tahun ini. Semoga akan ada angin segar dan tentunya kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini cepat berlalu. Sekali lagi atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Dina Mariani pamit undur dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi